Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Raudatul Jannah, perwakilan dari SMP Negeri 1 Limbangan. Saya akan mendongeng tentang legenda Situ Bagendit. Di Garut bagian utara, tepatnya di daerah Banyuresmi, ada sebuah danau yang dikenal dengan nama Situ Bagendit. Dikisahkan, pada zaman dahulu kala, ada seorang perempuan yang kaya raya. Dia seorang janda. Dia dikenal dengan nama Nyai Endit. Nyai Endit merupakan perempuan yang kaya raya di desa itu. Semenjak suaminya meninggal, ia memperoleh banyak harta yang sangat berlimpah. Tapi sayangnya hal tersebut malah menjadikan Nyai Endit menjadi sosok yang kikir dan congkak. Ia sering menekan warga dan para petani di sana, dan ia pun sering memaksa para petani untuk menjual padi kepadanya dengan harga yang sangat murah. Dan ketika para warga kehabisan bahan makanan, beras, mereka harus membeli kepada Nyai Endit dengan harga yang sangat tinggi. Perbuatan Nyai Endit ini sangatlah merugikan warga di sekitarnya. Harta yang berlimpah hanya membuat Nyai Endit semakin pelit. Bukan hanya ia sering menekan warga, ia pun tidak pernah mau membantu warga yang sedang dalam kesulitan. Setiap ada warga yang meminta bantuan kepadanya, ia menolaknya dengan angkuh. Ini semua kan harta milikku, untuk apa juga aku memberikan kepada warga? Mereka hanya bisa meminta-minta saja. Jika mereka ingin kaya sepertiku, mereka harus kerja lebih keras, ucapnya ini. Pada suatu hari, ada seorang warga yang meminta bantuan kepada Nyai Endit. Warga itu pun menghampiri rumah Nyai Endit, dan Nyai Endit pun menghampirinya. Nyai, tolong beri hamba sedikit saja makanan atau uang. Persediaan makanan hamba sudah hampir habis. Tidak mau. Untuk apa juga aku memberikan kepadamu? Itu bukan tanggung jawabku. Cepat, kau pergi dari sini. Warga itu pun segera pergi dari rumah Nyai Endit. Bukan ia tidak pernah mau membantu warga, ia pun sangat senang menghabiskan uangnya dengan berpesta. Pesta yang diadakan Nyai Endit seringkali memberi dampak pada warga di sekitarnya. Sampai-sampai ada warga yang kelaparan karena tidak memiliki makanan untuk dimakannya. Sedangkan Nyai Endit malah bersenang-senang dengan hartanya dan makan makanan yang mewah tanpa memperdulikan lingkungan sekitarnya. Tiba-tiba di keesokan harinya, ada seorang warga yang sedang mengobrol dengan tetangganya. Aduh, bagaimana ini? Persediaan makanan sudah hampir menipis. Sebentar lagi kita harus membeli beras kepada Nyai Endit dengan harga yang sangat mahal. Kamu tahu tidak, beras di Nyai Endit sekarang naik 5 kali lipat lebih mahal dari yang kita jual sebelumnya. Bagaimana ini? Padahal kan kita perlu membeli keperluan yang lain. Begitulah keadaan warga saat itu. Mereka kebingungan karena mereka tidak mempunyai cukup uang untuk membeli beras kepada Nyai Endit. Tiba-tiba di sebuah rumah warga ada seorang warga yang sedang meminta kepada Allah ya Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hamba rizki yang halal dan berikanlah hamba uang, cukup uang, agar hamba bisa membeli keperluan
kebutuhan sehari-hari hamba. Begitulah harapan seorang warga yang tidak punya cukup uang untuk membeli beras kepada Nyai Endit. Di suatu hari, musim kemarau telah tiba, panas yang terik. Nyai Endit akan mengadakan pesta yang amat besar. Hal tersebut membuat warga khawatir karena persediaan makanan sudah hampir habis dan musim kemarau telah tiba. Di tengah kemeriahan pesta, dari kejauhan terlihat seorang pengemis tua. Ia berpakaian compang-camping, lusuh, dan kotor. Ia berjalan terbungkuk-bungkuk sambil memegang tongkat. Ia pun menghampiri Nyai Endit. Setibanya di rumah Nyai Endit, Nyai Endit pun menghampiri pengemis itu. Tiba-tiba pengemis itu berkata, "Nyai, beri hamba sedikit saja makanan. Hamba lapar. Sudah beberapa hari hamba tidak makan." "Tidak mau. Untuk apa aku juga memberi makanan kepadamu? Ya memang aku memiliki banyak makanan dan harta yang sangat berlimpah. Tapi untuk apa juga, itu hanya bisa merugikanku saja." "Pergilah kau, pengemis kotor. Kamu tidak lihat, aku sedang berpesta. Kamu mengacaukan kegembiraanku dengan baumu itu." "Penjaga, usir pengemis ini dari sini." Penjaga itu pun menghampirinya ini. "Siap, Nyonya." "Pergilah kau, pengemis, pergilah." Pengemis itu pun dengan sangat merasa kesal dan sedih, ia menancapkan tongkatnya di depan rumahnya Endit. Dan dia pun pergi dengan perasaan yang sangat sedih. Di keesokan harinya, Nyai Endit masih merasa kesal kepada pengemis yang kemarin sudah mengacaukan pestanya. Dan tiba-tiba Nyai Endit melihat hal aneh di depan rumahnya. Banyak orang yang sedang berkumpul di depan rumahnya. Dan Nyai Endit pun merasa penasaran. Ia menghampiri orang tersebut. Dan ternyata orang-orang tersebut sedang mencabut tongkat yang berada di depan rumahnya. Tapi tidak ada satupun orang yang berhasil mencabut tongkat tersebut. Tiba-tiba pengemis itu pun kembali. Ucap Nyai Endit, "Hei pengemis, rupanya ini ulahmu. Cepat cabut tongkat ini dari sini." Pengemis itu pun menuruti perkataan Nyai Endit. Ia mencabut tongkat tersebut. Warga merasa heran, kenapa bisa? Padahal tidak ada satupun orang yang bisa mencabut tongkat tersebut. Sedangkan pengemis tua itu bisa. Dan tiba-tiba dari tempat tancapan tongkat tersebut mengalirlah air yang sangat deras. Sampai-sampai menggenangi tempat tersebut. Warga sangat ketakutan karena takut tenggelam. Warga segera menyelamatkan diri dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dan air semakin tinggi, bur. Desa tersebut telah tenggelam oleh air. Nyai Endit masih berada di dalam rumahnya dan ia pun tenggelam. Nyai Endit tidak bisa menyelamatkan dirinya ataupun semua hartanya. Dan disitulah tempat tersebut sekarang menjadi sebuah danau yang dikenal dengan nama Situ Bagendit. Pengambilan nama Situ Bagendit berasal dari situ yang artinya danau, Bagendit berasal dari Nyai Endit yang terkenal dengan kepelitannya.
pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut bahwa kita tidak boleh sombong, kikir, atau berbuat jahat kepada orang lain. Karena perbuatan itu sangatlah tidak baik. Kita harus saling tolong-menolong antar sesama, dan kita pun sebagai makhluk sosial, kita saling membutuhkan satu sama lain. Harta yang dimiliki itu pemberian atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan supaya harta itu jauh lebih bermanfaat, kita harus bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.